Mereka nyebut dirinya jamaah dakwah wa tabligh. Ya. Ini didirikan, jadi kita baru paham siapa yang mendirikannya, apa tujuan pendirinya. Jadi kita tidak menilai saja dari sebatas oknum-oknumnya. Karena kalau di oknum, contohnya OJK nih, OJK oknum mesti ada yang benar, ada yang nggak benar. Saya nggak boleh OJK dari oknumnya, tapi dari pendirinya, filosofi berdirinya, tugasnya apa, gitu ya, manhajnya apa, nanti ketahuan. Saya mencoba meneliti, terutama kitab-kitab dan sanad. Jadi dua sisi ini, kitab sanad, lalu baru ke orangnya. Ternyata Jamaah Tabligh didirikan oleh ulama Ahlus Sunnah, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahari. Beliau punya sanad ke Madrasah Duwaiban. Ini salah satu lumbung Ahlus Sunnah di India. Duwaiban itu kalau di kita kayak Jombang lah, ya. Kota santrinya itu namanya Duwaiban. Di sana orang ngaji hadis, cuma lebih maju. Kajian hadisnya lebih maju. Di sana itu seorang syekh ngajar 1 atau 2 kitab aja yang dikhatamin terus sampai mereka hafal. Jadi kalau di dunia ini orang bilang nggak ada lagi yang hafal Sahih Bukhari, ada. Di India masih banyak. Dari umur 20 mereka ngajar sampai tua. Umur 27. Jadi orang baca hadis dia diam-diam aja begitu. Nggak perlu lihat kitab. Nah, di Jawa masih ada yang begitu. Di Jawa masih ada yang begitu. Masih ada ya, Ada orang baca kitab Sahih Muslim nih di Jombang loh. Itu kiainya yang ngelirik aja kemana-mana, bahkan sambil tiduran itu dia hafal. Murid-muridnya Maulana Syekh Mbah Kiai Idris Kamali, muridnya Syekh Hashim Asy'ari itu begitu. Ya. Kalau dulu di Sumatera itu ada ulama yang hafal kitab Senusi, ya, Ummul Barahin. Jadi kalau ngajar nggak bawa kitab. Ada hafal kitab Fathul Mu'in, kitab fikih, kayak Syekh Husin, ya, itu salah satu pendiri madrasah tarbiyah di Agam sana, di Sumatera Barat, itu dia hafal itu kitab Ibarat Fathul Mu'in itu dia hafal. Jadi kalau ada ngajar dia nggak perlu bawa kitab sebenarnya, cuma gaya-gayaan aja bawa kitab tuh, tabaruk bawa kitab. Beliau udah gak butuh kitabnya, udah di hatinya semua. Jadi ulama-ulama kita itu sama. Ini tradisinya mirip dengan yang di India. Maulana Zakaria menceritakan tentang Maulana Ilyas ini seperti itu. Maulana Ilyas diteruskan oleh Maulana Yusuf, lalu Maulana Zakaria, sampai sekarang ada Maulana Sa'ad. Ya. Walaupun kita sedih, Jamaah Tablighnya sekarang pecah jadi 2. Nurul Alami dan Nizamuddin, tapi yang ikutin sanadnya itu masih yang yang Nizamuddin, ya. Terlepas dari itu semua, apa akidah si pendiri termasuk pemimpinnya sekarang? Akidahnya Ahlus Sunnah dengan manhaj Maturidiyah. Maturidiyah ini beda-beda tipis dengan Asy'ariyah yang kita anut di Indonesia, yang menjadi akidah semua umat, ya, kecuali kelompok-kelompok yang sekarang mulai membid'ahkan akidah ini. Hatta Hasan al-Banna itu akidahnya Asy'ariyah. Ya. Dan itu barengan, ya. Di Mesir ada Hasan al-Banna, di India ada Maulana Ilyas, di Indonesia ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan, Sulaiman Rasuli, Ibrahim Musa. Itu mereka semua akidahnya sama dan waktunya hampir sama. Nah, kebangkitannya dalam bentuk yang berbeda tergantung tempatnya, ya. Jadi Jemaah Tabligh ini salah satu aliran pergerakan dakwah, bukan aliran akidah. Jadi ikuti, kalau tidak suka nggak usah dicaci maki, cari saja pergerakan yang lain. Seperti yang saya bahas sebelumnya tentang fase pertama, fase Khilafah Rasyidin. 4 kali, ya. 4, ya. Kalau jadi 5 tuh fase Nabi, lalu Khilafah Rasyidin, lalu Mulkan Abad, masa monarki, dan benar sekali setelah Sayyidina Ali dan Hasan itu langsung jadi monarki, sampai Turki Utsmani itu monarki, bukan khilafah. Jadi saya tidak merindukan khilafah Turki Utsmani seperti yang didengung-dengungkan hari ini oleh
orang-orang yang memperjuangkan khilafah. Saya juga memperjuangkan khilafah, tapi bukan khilafah yang itu. Bukan khilafah yang saudara bunuh saudaranya, paman hancurin ponakannya, orang tua bunuh anaknya. Itu terjadi di semua kerajaan kekuasaan yang berbentuk monarki walaupun disebut khilafah. Dan tidak mungkin terjadi di negara khilafah seperti khilafah Rasyidin. Ya. Yang keempat, disebut mulkan jabbaran, ya. Kerajaan atau monarki yang otoriter. Saya rasa masa otoriter itu adalah masa yang masih ada di situ kerajaan-kerajaan. Jadi mulkan Albon ini, monarki, itu ada di masa sebelum runtuhnya, sebelum kerajaan di dunia, dan puncaknya pada monarki sebelum kita ada. Dan ini masih tersisa, coba aja lihat Saudi, itu masih monarki. Kalau saudara kita di Malaysia kan sudah separuh monarki, separuh sudah demokrasi. Sehingga tidak ada namanya otoriter, ya. Kita sudah menyaksikan itu. Bahkan di Inggris sendiri itu ada ratu, ya, yang monarki, tapi ada perdana menteri, dan ini saling membatasi, saling mengawasi dan saling membatasi. Kalau di negara monarki kan ada DPR, ada MPR, ada presiden. Di Saudi mana ada DPR? Karena nggak ada DPR, karena sebabnya nggak ada partai politik, maka nggak ada demo, nggak ada kampanye di sana. Itu sebabnya ulama di sana dimintain fatwa ketika demokrasi bisa mengancam monarki, berarti mengancam keutuhan Saudi. Ulama di sana bukan menjilat pemerintah, ya, tapi mereka ingin menyelamatkan negaranya, lalu memfatwakan demokrasi haram. Tapi di satu sisi itu melanggengkan otoriter, ya, keotoriteran dari keluarga Saud. Dan kita melihat sekarang, ya, Indonesia sekarang sudah lepas dari itu. Walaupun kita masih ada kesultanan, kerajaan, tapi kita sudah tidak yang otoriter, itu simbol. Bahkan di Jogja, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana, dengan sukarela memilih sultan mereka sebagai gubernur. Ini kan unik. Sayangnya itu nggak terjadi di Jawa Tengah, nggak terjadi di kerajaan-kerajaan yang lain. Saya tidak tahu sebabnya apa, yang dibutuh pandangan ahli sejarah dan politik tentang itu. Wallahu a'lam. Dan terakhir, itu adalah khilafah ala minhaj nubuwah. Kekhalifahan terakhir yang berdasarkan manhaj kenabian. Teman-teman, kata kuncinya bukan pada khilafah, tapi minhaj nubuwah. Manhaj itu jalan, nubuwah kenabian. Kata kuncinya kenabian. Saya mungkin kasih pertanyaan ke teman-teman, jawab di hati saja. Nabi itu dipilih atau dia memilih dirinya sendiri? Saya bantu jawab, ya. Nabi itu dipilih. Nabi itu dibersihkan Allah atau dia membersihkan dirinya sendiri? Nabi itu dipilih oleh Allah. Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala sebagai hadiah untuk penempaan kerohanian beliau. Bayangkan Nabi itu ketemu malaikat, dengar suara ini, suara itu. Coba kita baru mimpi ketemu orang mati aja ketakutan. Kita dengar ada suara dari pojok rumah aja ketakutan. Kita dengar ada bunyi suara angin di pohon, kita kira itu hantu. Jadi kita ini nggak layak mendapatkan pengalaman spiritual yang tinggi. Sedangkan para nabi itu biasa. Ya, bagi dia tuh nggak penting suara-suara itu, yang penting ketemu Allahnya. Maka Nabi SAW dipilih oleh Allah karena takut itu nggak ada, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi Nabi itu orang-orang yang setiap saat ingin mendapatkan hal yang baru, mendapatkan tempaan-tempaan baru. Nah, itulah imam akhir zaman itu. Dulu Nabi Muhammad itu disembunyikan Allah sampai umur 40, beliau berperan melakon seperti manusia biasa. Sama teman-teman, Imam Al-Mahdi itu
saya nggak tahu sekarang atau nanti, itu Allah buat dia berbaur dengan makhluk manusia di negara yang mungkin salah satu yang paling sibuk atau paling sibuk di dunia, sehingga orang nggak tahu kalau dialah Al-Mahdi, dialah orang yang dipilih Allah. Suatu saat tiba-tiba dimuncul, Dajjal juga udah muncul, baru kita kemudian sadar. Semoga di antara kita ada yang sadar sebelum itu, termasuk saya sendiri. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kata kuncinya satu, tidak berdasarkan pilihan makhluk, tapi pilihan dari Allah. Tidak mudah-mudah ngomong, ngaku, tapi mereka disetting oleh Allah, dibuat ngelakon oleh Allah, dibuat kemudian memalsukan jati dirinya depan orang. Nah, ya ngelakon lah kalau bahasa kita ya. Ya, nggak ada Mahdi asli itu ngaku-ngaku tuh